Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program My Way malam hari ini. Sebelum kita beristirahat tidur dalam damai sejahtera Tuhan, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Dan malam hari ini ada satu tema yang ingin saya sampaikan, yaitu kita akan membahas tentang apa yang menyenangkan hati Tuhan. Mungkin ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi mari kita malam hari ini akan fokus terhadap apa yang sebenarnya menjadi keinginan hati Tuhan untuk kita lakukan. Jadi apa yang menyenangkan hati Tuhan? Yaitu melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, contoh yang terbaik adalah dari diri Yesus Kristus sendiri. Saat dia datang ke dalam dunia, dia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapanya untuk mewujudkan rencana agung karya penyelamatan bagi setiap umat manusia. Dan Yesus melakukan itu sampai akhir dengan setia, dan kehendak Bapa terjadi. Nah, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti kita baca di dalam Injil Matius 7 ayat 21 yang berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga." Jadi melakukan kehendak Bapa di surga ini jelas adalah satu hal yang sangat menyenangkan hati Tuhan, di mana upah yang menanti kita adalah masuk di dalam kerajaan surga. Dan di dalam Yohanes 4 ayat 34 firman Tuhan berkata, kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Jika kita ingin meneladani Yesus untuk melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan, adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Lalu bagaimana prakteknya? Mungkin gambarannya seperti ini. Bapak Ibu, kita pernah memiliki orang tua, ya. Bagaimana kita sebagai anak bisa menyenangkan hati orang tua kita? Tentunya jika kita mengerti apa yang menjadi kehendak dari orang tua kita terhadap kita, keinginan orang tua terhadap kita apa, dan kita harus lakukan itu dengan baik. Jadi jika orang tua kita itu menginginkan kita menjadi anak yang pandai, anak yang baik, anak yang berpendidikan tinggi, maka orang tua itu akan menyekolahkan kita, bahkan diberikan les tambahan dan yang lain-lain supaya kehendak atau keinginan orang tua kita akan terwujud. Misalnya orang tua kita ingin kita menjadi seorang dokter, maka orang tua itu akan mengupayakan bagaimana caranya supaya anaknya bisa belajar dan menjadi seorang dokter. Lalu apakah keinginan dan harapan orang tua ini otomatis terwujud? Tentu tidak, karena anak juga memiliki tugas dan tanggung jawab supaya kehendak orang tua ini bisa terwujud, yaitu anak harus mengerti kehendak orang tua seperti apa, keinginan orang tua seperti apa, lalu melakukan tugasnya, yaitu belajar dengan rajin dan sebagainya, supaya harapan orang tua itu terwujud. Jadi tugas anak adalah bagaimana caranya dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak orang tua, supaya keinginan orang tua terwujud dalam hidup kita. Sama seperti apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Dalam Yohanes 6 ayat 40, "Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Jadi jelas, Tuhan ingin supaya kita ini juga melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, supaya setiap orang bisa mengenal siapa Tuhan Yesus, bahkan percaya dan diselamatkan. Seperti perintah Tuhan dalam amanat agung yang sering kita baca dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, supaya kita pergi menjadikan setiap bangsa muridnya dan membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
dan mengajarkan kepada mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Lalu bagaimana caranya kita bisa melakukan kehendak Bapa dengan baik dan benar? Yang pertama, dengan kita berdoa atau didoakan. Dalam Kolose 1 ayat 9 firman Tuhan berkata, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi mari kita saling mendoakan supaya kita semua mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Tentunya kita menerima hikmat dan pengertian pimpinan dari Roh Kudus supaya kita melakukan dengan baik dan benar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lalu yang kedua adalah kita harus selalu memiliki hati yang tulus dan terus berjuang seperti seorang anak memperjuangkan supaya kehendak dan keinginan orang tua terjadi dalam hidupnya. Maka kita pun juga harus terus berjuang supaya kehendak Bapa bisa terjadi dalam hidup kita. Dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi terus berubah dalam pembaharuan budi, dalam karakter, dalam sikap, sifat, perkataan, perbuatan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan akhirnya kita sama-sama percaya bahwa Roh Kudus sendiri yang akan memampukan kita untuk melakukan kehendak Bapa. Karena kita tidak mampu tanpa Roh Kudus, kita tidak mampu tanpa pimpinannya, supaya kita bisa melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu melakukan kehendak Bapa di surga. Ibrani 13 ayat 21. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Biar hidup kita semakin diperbaharui oleh Roh Kudus, hati dan pikiran kita dikuasai oleh Roh Kudus untuk kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kita, dan kita sebagai anak melakukan apa yang menjadi tugas kita dengan hati yang tulus, dengan senantiasa berdoa, berhubungan, berkomunikasi dengan Allah Bapa, supaya kita hidup di dalam jalan kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita dalam hidup ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat beristirahat. Haleluya. Amin.